Gak hanya pada saat kita nyanyi di Istana Negara aja, Hari Kemerdekaan, tapi dari semenjak aku menginjakan kaki di Kinasi aja itu semuanya kayak udah mimpi banget deh. Karena pas di sana tuh aku ketemu orang-orang hebat. Ketemu siapa aja nih penasaran? Ketemu Pak Jokowi gak sih? Oh, Pak Jokowi. Kita ketemu latihan bareng gitu. Ada Anmesh gitu. Seru banget ya pasti. Kayaknya pernah collab sama Ariana Grande gak sih? Lana Iya kan? Yang ini Don't Call Me Angel. Iya, itu juga salah satu kesukaan. Iya, jadi curhat. Aku suka lagu ini, Born to Die. Bentuk apresiasi itu lah yang bikin kita tuh terus semangat, termotivasi terus gitu. Terus ya kampus juga ya memberikan banyak support. Pasti ya, supportnya banyak banget dari awal, dari persiapan Betul. sampai dengan hari H juga kayak gitu. If my present is not the best, then I will do my best for my future. Oke, if my present is not the best, I will do the best for my future. Oh, the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Gitu. Halo Genusian, aku Rere. Welcome to Genusian Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan mahasiswi cantik yang punya banyak banget prestasi di dunia musik, khususnya di dunia tarik suara. Nanti kita juga akan dengerin kalau misalkan mahasiswa ini nyanyi kayak gimana sih. Ada Galuh Ratna Putri. Hai Galuh. Halo Ganusian. Apa kabar nih? Baik? Baik ya, kesibukannya apa? Kuliah pasti ya? Iya, untuk saat ini kesibukan kuliah. Kuliah. Nah, Galuh ini merupakan mahasiswi dari program studi hukum Universitas Nusa Putra semester berapa nih sekarang? Semester 3. Semester 3 ya, berarti baru tahun kedua ya? Iya. Baru tahun kedua. Baik-baik aja ya sekarang? Baik aja. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak banget nih Galuh, termasuk juga tentang pengalaman kamu, your experience di dunia tarik suara yang sudah melanglang buana sampai ke Istana Negara. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya sekaligus tips and triknya juga nih. Tapi sebelum itu aku pengen tahu nih, kamu ini asli Sukabumi kah atau sebenarnya rantauan dari mana? Aku asli Sukabumi, lahir di Sukabumi, besar di Sukabumi juga. Oh, lahir di Sukabumi, berarti memang udah dari kecil di Sukabumi. Iya. Kalau latar pendidikan kamu dari mana sih dulunya, terus kenapa memilih di Nusa Putra? Dari mana nih? Dari SD atau? Dari SD boleh deh SD sekilas. boleh. Kalau aku SD itu di SDN CBM Surya Kencana. Lalu SMP-nya di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Lalu aku SMA di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. SMA 3 ya. Iya. Terus akhirnya memutuskan berarti 2021 ya masuk Nusa Putra. Ya, 2021. Kenapa memutuskan untuk masuk Nusa Putra gitu? Dari sekian banyaknya perguruan tinggi dan masuknya lewat jalur apa ke Nusa Putra? Ya, kebetulan karena sebenarnya aku juga sama orang tua itu nggak dibolehin untuk jauh-jauh ya, dan memang aku juga masuk Nusa Putra ini karena Nusa Putra ada beasiswa kan ya, jadi aku coba daftar, terus memang di Nusa Putra ini ada jurusan yang memang aku inginkan gitu. Ada jurusan hukum dan aku rasa ini cocok, jadi aku masuk. Nah, ngomong-ngomong ada jurusan hukum. Kan tadi aku sempat singgung kamu punya hobi nyanyi ya, itu kan salah satu hobi kamu gitu di dunia musik. Kenapa milih masuk jurusan hukum ketika banyak prestasi kamu tuh di bidang musik gitu? Kenapa? Mungkin pertama-tama alasannya karena sebenarnya aku ini orangnya yang senang mempelajari banyak hal gitu. Lalu memang alasan utama kenapa aku masuk jurusan hukum karena aku punya cita-cita ingin bekerja di bidang hukum. Awalnya aku tuh pengen jadi jaksa sebenarnya. Dan di sisi lain kalau untuk menyanyi sendiri aku udah belajar dari kecil, dan aku udah mendapatkan proper lesson di tempat lain selain di sekolah, di universitas gitu. Jadi kayak ya udahlah biarin nyanyi itu
hobi yang bisa kamu dapatkan Iya. ilmunya di luar university Ya, gitu. hobi Jadi dan bisa juga jadi profesi sebenarnya. iya bisa jadi ya. profesi, tapi tetap kalau keinginan cita-citanya tuh di dunia Iya, hukum gitu di ya. dunia hukum. Nah, kalau nyanyi ini, tadi kan udah dari kecil. Memang kamu tuh ada keturunan dari keluarganya suka nyanyi kah, musisi kah, atau justru kamu aja gitu? Boleh nggak diceritain terus mulai suka bernyanyinya tuh sejak kapan gitu? Kalau untuk dari latar belakang keluarga sendiri, orang tua nggak ada yang di dunia musik. Mungkin aku mungkin bakat memang turun dari orang tua ya. Seperti karena kan kalau kita ngomongin tentang bakat yang dianugerahkan sama Tuhan itu adalah bakat aku dalam kepekaan aku terhadap nada gitu kan. Selanjutnya aku belajar sendiri, explore lagi gitu. Lalu aku itu sebenarnya emang dari kecil suka nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu kan. Dan aku emang anaknya yang seneng ikut lomba ini, lomba itu dari kecil tuh, dari TK aku ikut lomba mewarnai segala macam. Akhirnya sampai waktu TK itu ada lomba nyanyi, aku ikut, aku pengen gitu loh. Dan ternyata gak diduga-duga, alhamdulillah aku dapet juara 2. Itu pertama kali aku ikut lomba nyanyi waktu TK. Nah selanjutnya dari situ ya diteruskan gitu. Oke, jadi akhirnya dari yaudah iseng deh gitu kan, Iya. namanya anak TK ya, anak TK kan kayak nari, nyanyi, fashion show segala macam. Umur-umurnya explore. Iya benar, umur-umurnya explore, terus ternyata oh kelihatan ada bakat nih. Mulailah dari situ otodidak atau sudah mulai diperkenalkan ke dunia musiknya tuh lewat les atau kayak gimana? Waktu kecil sempet les di salah satu tempat les, tapi cuma sebentar. Seterusnya aku otodidak sih, sampai aku SMA aku mulai dapat proper lesson lagi dari pelatih aku yang sekarang. Jadi dari SD sampai SMP itu otodidak? Ya lebih ke otodidak. Jadi yang aku tahu dari nyanyi itu selama waktu itu tuh hanya apa ya? Hanya sekedar aku bisa nyanyi lagu, membawakan lagu dengan baik aja. Tapi untuk ilmu-ilmunya yang lain aku belum tahu, dan memang belajarnya pun hanya seperti ini. Misalnya aku kompetisi. Aku kompetisi terus diajarinnya sama guru-guru sekolah gitu. Iya, oh Cukup iya kayak bener-bener. gitu aja. Memang guru-guru yang sorry to say tapi memang bukan expert di bidangnya bukan gitu expert. kan. Tapi hanya bisa gitu. Membimbing lah ya ceritanya. Membimbing ya, karena apa yang ada di diri kamu akhirnya dibantu diasah Iya. sama guru kamu. Sampai akhirnya SMA, kenapa kamu memutuskan untuk dapat proper lesson lagi nih? Sebenarnya ini ceritanya juga agak panjang ya mungkin. Kenapa tuh? Ceritain aja nggak apa-apa. Jadi waktu SMA itu kan aku ikut school choir di SMA, dan kebetulan pelatih choirnya ini karena aku memang pengen belajar, akhirnya aku lebih sering datang ke pelatihku gitu loh. Aku minta diajarin gitu, dan akhirnya beliau pun dengan senang hati mengajarkan aku, dan aku sangat bersyukur akan hal itu gitu, rezeki aku gitu kan. Dan iya, aku diajarin banyak hal sama pelatihku. Pelatihku itu namanya, aku manggil dia Mami Hera Syafira, dan anaknya Renet Grace, Kak Renet Grace. Jadi Kak Renet Grace ini tuh bukan cuman pelatih buat aku, tapi juga kakak dan sahabat gitu. Dan kita juga udah kayak apa ya, keluarga untuk sampai sekarang ini tuh bener-bener apa ya, aku bersyukur banget deh pokoknya punya mereka gitu. To have such a great people in my life, it's a blessing. Iya benar-benar. Jadi dari awalnya ikut ekstrakurikuler, ternyata ketemu orang-orang yang memang hebat dan kayaknya memang udah jalannya ketemu mereka untuk mengasah lagi kemampuan kamu, akhirnya memilih untuk les vokal sama mereka. Sampai sekarang masih mulai lah diasah. Masih belajar. Prestasi apa aja sih yang udah diikutin, lomba apa aja gitu dari dulu, mungkin dari SD ya, dari SD SMP SMA yang paling berkesan mungkin lomba pertama tadi ya, yang TK juara 2. Kalau untuk lagu apa tuh by the way? Aku pertama kali TK itu nyanyi lagu Ambilkan Bulanmu sama Kasih Ibu. Oh iya lagu anak-anak gitu ya. Terus untuk SD sih sebenarnya waktu SD itu gak banyak ya, mungkin prestasinya banyak kompetisi yang aku menangin, tapi tidak terlalu cakupannya nggak terlalu besar. Masih juara-juara kota, misalnya kota pun kayak kecamatan gitu loh, tingkat kecamatan ataupun hanya tingkat sekolah gitu, kayak ya it's a good start lah untuk SD. Nah untuk SMP ini aku sempat juara 1 FS2N tingkat kota Sukabumi.
Tapi di provinsi sayangnya aku nggak masuk lagi, tapi aku sempat masuk final. Untuk SMA juga sama sih, kayak aku banyak menjuarai kompetisi-kompetisi di tingkat kota Sukabumi, tapi nggak hanya nyanyi pop aja, pupuh juga. Oh, pupuh juga? Kawih ya. Sunda-sundaan gitu berarti juga bisa ya? Terus lanjut kuliah. Nah di kuliah ini, belum, SMA ini aku mulai ikut audisi GBN sih. Tapi memang waktu SMA itu ya belum rezekinya. Jadi tapi aku terus ikut lomba terus sampai waktu kuliah itu juga masih berlatih terus, lomba terus. Nah pas pertama kali masuk kuliah ini aku ikut lomba ada namanya Simfoni Perjuangan. Jadi kita lomba di kota Sukabumi, tapi lagu-lagunya itu lagu-lagu perjuangan gitu. Dan aku dapat juara 1 di tingkat kota Sukabumi. Selanjutnya ada lomba cipta lagu pajak. Dan alhamdulillah aku dapat juara 2. Nah yang paling recent, nggak paling recent ya, GBN. Itu GBN. Lalu yang paling recent itu kemarin Peksimida. Peksimida. Aku juara 2 lomba pop putri sama juara 3 lagu keroncong. Keroncong juga berarti bisa? Berarti keroncong, pupu, keroncong, pop, berarti bisa segala jenis musik ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Keroncong juga baru belajar. Tapi udah juara, gimana baru belajar? Good start deh. Iya benar. Itu such a good start ya untuk memulai hal baru itu memang pemulaan. Iya. Bagus. Awal yang bagus gitu ya. Awal yang bagus. Nah tadi ngomong-ngomong GBN, GBN tuh apa sih gitu? Jadi coba dijelasin. GBN ini singkatan dari Gita Bahana Nusantara. GBN Gita Bahana Nusantara ini itu adalah orkestra dan paduan suara yang ditampilkan di Istana Negara pada 17 Agustus di upacara kemerdekaan. Nah, Gita Bahana ini dibentuk oleh Ibu Megawati. Gitu. Jadi GBN ini itu bentuknya seleksi, semacam kalau mungkin orang-orang lebih familiar dengan Paskibra ya, yang di Istana Negara, seleksinya pun sama. Dia diambil dari daerah-daerah di Indonesia, provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi awal mulanya itu audisinya itu di tingkat wilayah dulu, lalu naik lagi ke tingkat provinsi. Nah dari tingkat provinsi baru dipilihlah 4 orang. Itu 2 perempuan, 2 laki-laki, kategori suara sopran, alto, tenor bass. Nah 4 itu dari masing-masing provinsi. Jadi Jawa Barat 4, itulah yang dikirimkan ke nasional gitu. Jadi masing-masing provinsinya itu mengirimkan 4 perwakilannya gitu ya. Jadi buat Genusian yang belum tahu, tapi aku yakin pada tahu sih harusnya ya. Jadi Galuh ini mewakili Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan tentunya of course Nusa Putra University di Gita Bahana Nusantara tahun ini, tahun 2022. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Galuh, tepuk tangan buat diri sendiri nggak apa-apa. Nah itu kan pasti secara di Istana Negara nih, orang-orang terpilih banget, seleksinya juga pasti ketat banget. Pasti banyak banget juga orang yang mau ada di situ gitu. Ceritain dong experience-nya tuh kayak gimana, sampai dari mulai kamu harus belajarnya tuh kayak gimana sampai untuk mendapatkan posisi tersebut. Pertama kali aku ikut GBN itu SMA kelas 1. Dan jujur untuk persiapan aku lolos GBN itu 5 tahun. Lumayan ya, lama ya. Karena GBN ini tidak hanya menyanyi. Kita gak cuman lomba nyanyi biasa, tapi kita harus baca notasi. Notasi itu jadi notasi lagu itu kita harus bacakan, kita nyanyikan gitu. Nah kita disebut itu prima vista. Dan nyanyi juga, dan nyanyinya pun bukan nyanyi pop biasa tapi ala paduan suara gitu. Dan itu sulit. Dan aku juga belajarnya nggak mudah, butuh waktu. Tapi dari belajar itu sendiri kan kita bisa ngelihat progres kita tuh dari kompetisi sendiri kan. Aku itu baru lolos GBN itu setelah audisi yang ketiga kali. Jadi udah ada pengalaman sebelumnya yang pasti dijadiin pelajaran gitu kan. Kita kan kalau belajar itu kita bisa tahu progres kita sampai di mana adalah ketika kita sudah praktek. Iya betul. We know our mistake gitu kan, dari suatu kesalahan, kegagalan, akhirnya apa nih kira-kira yang harus dibenerin, yang harus kita improve, yang harus kita belajar lagi tuh apa. Jadi setelah 5 tahun, kalau kuliah udah lulus ya itu
Udah lulus ya? 5 tahun karena aku ikut tuh tahun 2018. 2018, 2019, nah 2020 dan 2021 itu nggak ada audisi. Oh, nggak ada. Karena 2020 COVID. Dan 2021 ini untuk Provinsi Jawa Barat itu tidak ada audisi waktu itu. Oh gitu. Jadi makanya baru kesempatan lagi di tahun 2022 ini. Dan ternyata it's time gitu kan. Inilah waktunya untuk kamu bisa lolos mewakili Provinsi Jawa Barat. Kalau seleksi bukan seleksi, di sananya kan kalau nggak salah berapa hari Galuh selama masa karantina mungkin ya disebutnya, berapa hari itu, berapa lama? Saya ingat aku karena kita COVID, jadi waktu angkatan aku itu hybrid. Oh, jadi sekitar 2 minggu itu latihannya kita online dulu. Online dulu, kita reading dulu, kita belajar lagunya dulu gitu. Dan setelah itu kita baru berangkat karantina di Kinasih, Depok. Nah, di Depok juga sekitar 2 mingguan juga. Sekitar 2 mingguan, berarti kurang lebih sebulan lah ya, sebulan untuk persiapannya. Ngapain aja sih? Pasti kan selain kamu pasti dapat ilmu baru dong, banyak ilmu baru dari para guru-guru gitu kan yang melatih, pasti ketemu juga banyak teman-teman baru dari berbagai pulau. Kegiatan di sana tuh selama 2 minggu ngapain aja biasanya? Kegiatan di sana selama 2 minggu ketat banget. Ketat banget ya? Karena pasti semi-semi kayak sama kayak paskibranya mungkin ya, kayak cuman bedanya ya mereka lebih di fisik segala macam gitu kan. Karantinanya sama. Iya, kita tetap kayak misalnya kita bangun pagi itu sekitar jam 5 lah ya. Itu kita langsung olahraga pagi, senam gitu kan. Setelah itu kita sarapan, habis sarapan kita persiapan mandi segala macam. Setelah itu kita langsung latihan sampai pagi malam jam 10. Jadi langsung tuh, ya paling break untuk makan, untuk sholat kayak gitu-gitu ya. Itu selama 2 minggu terus-terusan kayak gitu. Di Kinasih aja atau ada kemana-kemananya gitu? Jadi Kinasih ini kan memang resort besar. Jadi emang di satu area itu memang khusus untuk GBN. Oke. Jadi itu jauh-jauh. Jadi misalnya dormku di sini, misalnya. Tapi nanti kita latihan di ruangan ini ya. Waktu kita latihan gabungan di Fatmawati katanya. Kita kesana itu nggak jalan kaki karena nggak bisa, karena jauh. Jadi kita pakai shuttle bus kesana. Gitu. Jadi yang cowok-cowok juga dormnya di mana. Nanti pas latihan ketemu di mana. Gitu, jauh banget. Dan emang latihannya pun awalnya per section dulu. Jadi kan di paduan suara itu ada 4 tipe suara. Nih boleh dijelasin juga nih. Ada sopran, alto, tenor, bass. Nah kalau sopran itu suara tinggi perempuan, alto itu suara rendah perempuan, tenor suara tinggi laki-laki, bass itu suara rendah laki-laki. Kamu yang mana nih? Aku sopran. Berarti suara tinggi ya? Iya. Suara tinggi perempuan. Jadi awalnya latihannya per sectionnya dulu. Terus setelah itu baru digabungin bersama orkestra. Pertama gabung dulu dari semua ambitus, semua suara. Baru kita gabung dah dengan orkestra. Dan itu yang paling seru itu pas udah gabung sama orkestra sih, kayak udah feel-nya dapet gitu. Iya. Karena feel-nya beda kan pasti ya kalau kita latihan kan kita nggak pakai musik kan, paling atau pelatihnya main keyboard gitu kan selama latihan, atau ada MIDI misalnya. Pas udah sama orkestra udah beda banget, kayak wah gini nih ternyata nanti kita tampil tuh kayak gini gitu. Itu kerasa banget. Apalagi kalau misalkan udah tampil hari H-nya. Gimana perasaannya? Nervous banget pasti. Hari H sebenarnya kalau kita lihat-lihat dari dulu sampai hari H itu kayaknya walaupun 2 minggu tapi kayaknya prosesnya panjang banget. Pasti dong, pasti kerasa panjang. Bener-bener kita bener-bener ketat banget, latihan terus gitu, dan gladi di istana pun nggak sehari, nggak sekali 2 kali. Iya berapa kali kemarin ya? Dulu lupa deh. Cuman terus selain di istana juga kita tampil di MPR DPR juga gitu. Sebelum hari kemerdekaannya ya? Kemerdekaan, di sidang paripurna. Dan itu perasaannya yang pertama deg-degan dan kayak gak percaya sih. Kayak aku kan kalau dari dulu gitu ya lihat, oh ya kebetulan kan pelatihku Kak Rainet Grace ini juga anak GBN juga, Purna. Dia tahun 2019 gitu. Kayak aku ngelihat seniorku 2 di sanggar itu tahun 2018 itu ada Kak Alvin, dia bassnya, terus Kak Rainet dia alto, aku sopran gitu tahun 2022. Dan selama itu tuh aku ngelihat seniorku, kakak-kakakku gitu kan di TV gitu, mereka berangkat ke istana, lihat story-story mereka kayak seru banget gitu. Kayak dulu tuh aku ngerasa kayak wah aku bisa nggak ya, kayak mimpi banget gitu kan. Dan ternyata
kayak jangankan ke istana, aku nginjekin kaki di Kinasi aja kayak hah, udah nggak percaya gitu iya, ya. kayak akhirnya aku di sini gitu. Kayak gitu sih, kayak bener-bener gak hanya pada saat kita nyanyi di Istana Negara aja hari kemerdekaan, tapi dari semenjak aku menginjakan kaki di Kinasi aja itu semuanya kayak udah mimpi banget deh. A new chapter in your life gitu ya, yang kayak akhirnya terwujud nih gitu, your dreams come true. My biggest goals and my biggest achievement is GBN. And this year, right? Seru banget pasti ya di hari-harinya. Kita di sana, ya, aku bener-bener kagum banget karena pas di sana tuh aku ketemu orang-orang hebat. Ketemu siapa aja nih penasaran? Ketemu Pak Jokowi nggak sih? Oh, Pak Jokowi. Karena COVID ya, jadi kita nggak banyak interaksi waktu angkatan aku, tapi Pak Jokowi itu sempat nyamperin ke panggung kita. Dia datang, kita ngobrol sama anak-anak, salam-salam gitu deh. Kita heboh banget dong, pasti. Terus ketemu siapa lagi tuh orang-orang yang aku lebih ke kagum sama teman-temanku yang di sana juga, kayak mereka ketika aku datang ke sana, aku bertemu sama orang-orang yang hebat-hebat, mereka berbakat semua gitu kan, dan humble semua. Begitupun dengan pelatihnya semua baik, semuanya humble dan wah. Jadi bikin berkesan ya, bikin nyaman gitu, nggak yang kayak walaupun 2 minggu jauh dari keluarga kayak gitu-gitu, tapi nggak bikin yang pengen pulang gitu, walaupun ketat kan tadi, ketat tapi banget. Malah jadi hal yang berkesan gitu kan. Kita juga ketemu Vidi. Oh Vidi, iya pada saat itu Vidi ya. Iya, karena banyak kolaborasi sama artis-artis juga kemarin. Ada Vidi, ada Dere, ada terus kayak kita ketemu latihan bareng gitu. Ada Anmesh gitu. Seru banget ya pasti, kayak ya udah gue coba cukup untuk mencapai achievement ini, tapi segala hal di dalamnya tuh ternyata banyak juga yang kamu dapetin tanpa kamu sangka. Betul. Gitu kan. Dan temen-temen sih, iya. Aku punya temen-temen sekarang satu Nusantara loh, Indonesia loh, kayak wih. Who's your roommate? My roommate, ini mereka bener-bener berapa orang tuh banget. By the way, satu kamar itu 3 orang. Kalau untuk perempuan ya, kalau laki-laki kalau nggak salah mereka karena kayak kamarnya itu lebih besar gitu, lebih banyak. Kalau perempuan 3, jadi satu kamar itu campur. Dia bisa sopran alto, dicampur sama anak orkestra juga. Kebetulan roommateku ini ada namanya Windy, ini dari Banten. Kebetulan kayak orang Sunda juga, deket gitu ya. Terus sama Lovina ini anak orkestra, dia main horn. Kita dan wah, kayak mereka paling berkesan. Kenapa? Karena kita tuh selama di Kinasi kita udah kayak sister. Kayak, dan untungnya ternyata roommateku satu frekuensi, ngobrolnya nyambung, dan wah kayak udah deket banget deh. Kayak rasanya kita tuh kayak udah kayak adik kakak gitu. Karena apa-apa harus bareng sama mereka gitu kan. Pulang ke kamar itu nggak yang diem terus udah tidur gitu. Itu kita menceritakan semua hal gitu, kayak gimana sih kayak kita kalau pulang ketemu keluarga gitu, excited nyertain hari-hari gitu. Bangun tidurnya ketemu mereka lagi, latihan ketemu mereka lagi gitu kan. Pasti jadi ya bestie mungkin ya, sampai sekarang curhat-curhatan gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi keseruan-keseruan di hari H-nya gitu kan, di hari kemerdekaan Indonesia-nya. Terus kalau misalkan after nih, setelah selesai closingan itu kayak gimana sih? Mungkin kayak apakah ada suatu kebiasaankah untuk penutupan dari GBN tahun ini atau kayak gimana? Mungkin kalau untuk kebiasaan aku kurang tahu juga, karena kalau aku dengar cerita dari kakak-kakakku, mereka beda-beda. Ada yang main ke sana misalnya bareng-bareng kemana dulu. Nah, kalau untuk angkatan aku, karena memang kita lagi-lagi terbatas karena COVID. Betul. Jadi waktu itu kita ada penutupan seremonial. Di situ kita ternyata panitia ibu bapak kementerian waktu yang di Kinasi itu menyiapkan. Jadi gini, kita tuh karena COVID, kita tuh nggak bolehin GoFood karena takut banget. Karena kita waktu itu aku di swab berapa kali, banyak banget, udah nggak kehitung. Menjaga pasti ya. Setiap datang ke tempat swab gitu. Jadi benar-benar nggak boleh ada kurir datang tuh ya diminimalisir lah. Akhirnya karena kita tuh mungkin panitianya juga pengen membuat kita semua happy gitu kan. Kita tuh disediain ini tukang dagang kayak tukang bakso
bakso, mie ayam, martabak, sampai kambing guling, ice cream. Terus waktu itu apalagi kayak goreng apa yang suki gitu yang dibakar, iya, grill itu gitu. semuanya dimasukin ke kinasi. Oke. Jadi kita kayak jajan gitu dan kita cuma ngambil Ngambilin aja doang gitu. Iya. Terus kayak ya anak ada panggung, terus kita kayak bikin games, ada yang nyanyi, ada apa kita bikin fashion show gitu, seru banget itu. Jadi lebih emang ya, malam perpisahan lah. Malam perpisahannya lebih emang ya udah untuk kalian-kalian Iya. gitu. Kayak udah bekerja keras Iya, 2 udah minggu. latihan terus, pulang ke kamar masih baca juga. Pasti kan terus capek ya, iya. mau nggak mau gitu. Walaupun seru, have fun, tapi pasti ada perasaan Iya. capek kayak gitu-gitu. Akhirnya di satu hari itu, di momen closing itu, ya udah deh, lu bebas deh, happy aja kayak gitu Iya. ya, sama teman-teman bahkan sama pelatihnya juga. Kalian nggak bisa makan ini waktu itu nih, makan. Iya, gitu. iya. Harus menjaga ya, apa Iya. gorengan, Iya. es kayak gitu. Kita bener-bener makanan itu memang disediakan sama panitia kan. Terus bener-bener yang snack pun sudah disediain, kayak snacknya kayak gini, minum pun kayak gini gitu. Jadi bener-bener ya udah yang ada harus gue makan. Ya tapi Kayak emang gitu. enak-enak sih. Enak-enak Kayak ya. Kita bener-bener dijamu di sana gitu, kayak gak mungkin makannya yang kurang. Pokoknya emang enak-enak banget, banyak banget. Terus pokoknya ya bener-bener kita dimanjain lah di sana. Berarti cukup panjang ya perjalanannya, enggak yang kayak udah gue audisi, lolos, besoknya berangkat, terus besoknya langsung tampil hari enggak ya. Memang banyak banget nih. Terus dukungan dari keluarga pasti kan, mensupport juga, terus dari pelatih-pelatih juga. Kalau dari kampus nih, dukungan apa sih yang kampus berikan untuk seorang Galuh Ratna Putri di GBN? Sama kampus juga, kampus itu dari semua prestasi yang aku dapat pasti nggak lupa untuk mengucapkan selamat ya. Dan aku bener-bener apa ya, itu kan salah satu bentuk apresiasi dan aku berterima kasih buat itu karena ya bentuk apresiasi itu lah yang bikin kita tuh terus semangat, termotivasi terus gitu. Terus ya kampus juga ya memberikan banyak support. Pasti ya, Pasti, supportnya banyak banget dari awal, dari persiapan Betul. sampai dengan hari H juga kayak gitu. Berarti GBN ini one of the biggest dream yang akhirnya terwujud tahun ini. Gimana sih, how do you feel after all this time? Akhirnya kamu bisa mendapatkan achievement ini. Gimana kamu memaknai akhirnya gue udah di GBN nih? Kayak gimana? I feel relieved. And first of all, I'm so grateful. I'm happy, grateful, and relieved because I really wanted to make my parents and khususnya my coach, everyone that I loved. I really wanted to make them proud Of course. So I think I always think that I have to go, I have to make it. So I kind of feel like it's my responsibility. Of course. Yes. So when I ketika aku lolos, aku lega dan akhirnya aku bisa membuktikan, aku bisa memberikan ini gitu, menunjukkan ini gitu. Jadi kayak kamu bisa nunjukin, you can prove that if you want, you can get what you want. Gitu kan, kayak ya gue bisa kok gitu loh, bikin keluarga, orang-orang terdekat bangga gitu kalau misalkan emang udah usaha. Karena emang bener berarti ya, usaha nggak pernah mengkhianati hasil gitu kan. Selagi kitanya emang bener-bener dan emang udah waktunya gitu kan, akan ada jalannya terus gitu kan. Talking about support nih, pasti banyak banget support system di hidupnya Galuh nih. Selain dari tadi keluarga, terus coach, dari kampus dan teman-teman, adakah support system lainnya? What about your lovers maybe? Talk about lovers. Karena kayaknya harusnya nih ada cerita menarik nih soal your lovers and GBN. My boyfriend is also from GBN. part of GBN. In this year too. Yes, I met him there. So jadi ini ceritanya cinlok nih manusianya, cinta lokasi. Gimana ceritanya? Kayak akhirnya ketemu orang yang mungkin sebenarnya ya, kalau misalkan ngomongin soal pasangan, 2 minggu kan bukan waktu yang bisa sebenarnya untuk memutuskan
ya udah deh gitu, pacaran kayak gitu kan. Kenapa akhirnya mau? Apalagi kan 2 minggunya itu sibuk. Aku juga waktu di sana have no idea. Of course. Tapi kayak I don't know, he approached me at the last day, and then habis pulang, ya he kinda try to approaching me and stuff, and yeah, I think ya kita cocok. Try to texting you on WhatsApp or calling you late night, like just want to know about your feel, maybe kayak gimana gitu-gitu. Yeah, he approaching me and he was so nice gitu kan, karena ya akhirnya kita banyak ngobrol, banyak cerita segala macam. Ya cocok akhirnya ya. Pantesan katanya 2 minggunya berkesan karena 2 minggunya ada cowok yang nggak approach, pasti berkesan kan, pasti bikin dagdikduk juga. Akhirnya sampai sekarang. Tapi berarti you're in long distance relationship right now? Jauh dari mana tuh? He's in Padang. Oke, jauh. Berarti belum ketemu lagi semenjak GBN? Yep. Belum ketemu. Ada rencana ketemu tapi. Of course yes, but still a plan. Yeah, we can make it lah. Yeah, of course, you can make it. Pasti harus bisa membuktikan gitu. Kalau misalkan LDR ya udahlah, selagi kitanya mau, kitanya bisa kayak gitu kan. Nah, talking about your hobby again. Ada nggak sih role model yang kamu dari dulu suka nih, entah karena tipe suaranya atau gue pokoknya suka deh stage act dia kalau di panggung. Siapa sih? Kalau kita ngomongin role model, aku sendiri dari kecil itu memang aku banyak explore, aku banyak lihat penyanyi ini, penyanyi itu, penyanyi ini, penyanyi itu. Jadi aku nggak punya satu role model yang aku ikutin. Nggak terpatok gitu ya? Iya, nggak. Aku banyak kayak kalau aku sih gini, ketika kita memang belajar, kayak memulai belajar hal yang kita bisa tahu tanpa, misalnya kalau sebelum aku dapat proper lesson adalah meniru dong. Iya, benar. So aku lihat penyanyi ini, penyanyi itu, gitu, genre ini, genre itu. Oh, this is how they sing. Oh, this is how they pronounce the words. Kalau misalkan yang bahasa Inggris atau kayak gimana gitu. I listen, I try gitu, attempting to do like kalau nada kayak gini, dan ternyata yang paling penting dari menyanyi itu adalah ketika kita tuh familiar dengan nada-nada gitu. Jadi aku lebih explore sih, banyak banget penyanyi, dan kayaknya aku nggak bisa sebutin satu-satu juga gitu. Tapi pasti penyanyi Indonesia, penyanyi luar negeri ada lah ya? Indonesia waktu kecil sih aku sering dengerin Agnes Mo, karena kan lagu-lagu Agnes Mo sama dance juga kan. Iya, enak-enak juga ya pasti. Iya, pecicilan gitu kan. Iya. Jadi memang stage act-nya juga bagus, suaranya juga bagus gitu. Terus bagaimana dia memberikan rasa di setiap lagunya juga nyampe gitu kan. Akhirnya tuh jadi salah satu role model kamu dari waktu kecil mungkin sampai sekarang juga gitu ya. Nah terus setelah GBN kan masih ikutan nih, terus-terusan masih ikut-ikut ajang-ajang yang lainnya gitu kan, kompetisi yang lainnya. Terus aku dengar-dengar juga kamu menjadi salah satu pelatih di salah satu sanggar di Sukabumi. Ya, jadi baik lagi ini tuh kayak sanggar yang pelatih punya kan. Dan sebenarnya aku juga masih belajar banyak banget, dan aku itu sebenarnya lebih ke asisten pelatihku gitu. Dan ya itu, karena walaupun kita udah mencapai suatu pencapaian, itu tetap aja kita harus tetap belajar. Aku pun masih banyak belajar. Kayak ilmuku itu masih jauh. Untuk mencapai ilmu pelatihku itu masih jauh gitu. Sehingga ya dengan aku mengikuti jejak dia, dengan aku belajar dari dia, dengan aku melihat bagaimana sih dia tuh kalau ngelatih gitu, gimana sih dia kalau mengajar gitu. Lalu ya aku aplikasikan itu ke hidup aku juga gitu, dan memang banyak membantu. Pokoknya pelatihku ini bener-bener I think she's the biggest support system after all. Oh, really? Really. The biggest for you? Yeah, because she's not, dia nggak cuman melatih aku di nyanyi, but she's also nemenin aku. Dia juga banyak kasih pelajaran yang bukan hanya di nyanyi gitu. Ya, she's my mom. Kita bisa bilang dia ibuku juga gitu, mamaku juga. Because ya mama keduaku lah. Not about just like technique how to sing, but about personal life too gitu. Yeah, even
kalau kadang-kadang aku kalau tanya-tanya tugas kampus pun ke dia. Gitu. Itu ya senengnya kalau misalkan kayak pelatih yang tadinya pelatih tiba-tiba kayak emang ya udah nyambung sefrekuensi, akhirnya bisa jadi sosok ibu kedua, sosok keluarga, bahkan kamu bisa bilang sebagai the biggest support system for you right now gitu. Itu kan kayak berarti pengaruhnya sangat besar. And you know, like having such great people in my life who are really generous to me, who is very they love me so much. It's the blessing, I love them too. Of course, having people that great people in our life is such a great blessing. Kayak itu tuh bener-bener harta karun yang kalau lu dapet support system kayak gitu tuh sangat susah gitu kan. Makanya kalau dapet yang kayak gitu bener-bener anugerah deh pokoknya kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi kan udah ngomong-ngomong sedikit soal sopran, alto kayak gitu-gitu. Kamu kan tadi ada di sopran ya. Boleh nggak kalau misalkan mau belajar nih, contohin dikit dong. Kalau misalkan kamu belajar nih, kayak basic tekniknya tuh kayak gimana, terus contohin juga nyanyi. Kalau untuk nyanyi paduan suara ini mungkin aku bakalan menjelaskan dengan bahasaku sendiri aja. Iya, boleh dong bahasa kamu. Ini beda dengan nyanyi pop. Kalau nyanyi pop itu kita bebas explore pakai teknik apa aja. Kayak dari nafas segala macem gitu. Kalau untuk paduan suara ini dia punya apa ya, teknik khusus. Kita mungkin kalau bisa dia itu lebih mirip ke seriosa klasik. Jadi tekniknya itu teknik klasik. Jadi kita nggak nyanyi yang misalnya nyanyi lagu tanah airku tidak kulupakan, tapi tanah air gitu. Jadi dia lebih bulat, lebih apa ya? Ya dia kalau aku mirip-mirip seriosa ya, memang ya suaranya kayak gitu-gitu. Berarti kamu juga kemarin di sana ya emang gak gampang, nggak kayak ya udah gue bisa nyanyi suara gue bagus nyanyi gitu kan, nggak gitu. Contohin dong sebaik mungkin sedikit aja biar Genusian penasaran, jangan dikasih full. Ya. Boleh, lagu apa aja bebas terserah galau. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku gitu. Oh my god, keren banget, tepuk tangan dong. Ini kalau ada penonton di sini semuanya tepuk tangan. Keren banget karena itu bener-bener iya ya, mirip seriosa gitu ya. Nggak kayak penyanyi pop biasa. Choral voice. Jadi choral voice. Ya. Jadi bener-bener bulat tapi tetap soft, jernih kayak gitu ya. Emang harus jernih. Harus. Kan di paduan suara itu kita banyak orang yang karakter suaranya beda-beda. Iya. Dengan kita menyanyi seperti itu ya supaya suara kita tuh terdengar nyatu gitu, harmonisasi dengan baik gitu lah. Capek nggak sih? Kayaknya nyanyi kayak gitu lebih capek daripada nyanyi pop ya? Kalau nyanyi itu semua capek. Oh iya sih, salah ya. Memang karena tekniknya berbeda-beda. Jadi memang kalau ketika aku nyanyi itu aku nggak cuma nyanyi. Jadi aku berpikir juga misalkan di lagu ini tuh ada part-part yang kayak gimana. Bagian ini enaknya pakai teknik apa? Bagian ini enaknya lagunya digimanain gitu. Bagian sini bagusnya diginiin gitu. Nyanyi itu gitu. Jadi nggak cuma berpikir, kita juga olahraga juga ya, melatih pernafasan juga berarti penting ya. Iya bener, berarti harus sering olahraga ya. Karena kalau nafasnya pendek juga nggak bagus ya. Tadi kan udah nyontohin kalau misalkan sebagai paduan suara. Kalau misalnya nyanyi pop biasa kayak gimana? Pop biasa apa ya? Apa aja kesukaan kamu mungkin? Misalnya oh, the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Gitu. Sumpah, I got a goosebump in my hand. Kayak bagus banget, apalagi salah satu lagu yang susah pembawaannya juga, ya nggak sih? Nadanya juga tinggi. Iya. Apalagi itu kan filmnya juga kan. Iya. Ketika nonton itu tuh bener-bener merinding banget. Terus kayak
keren banget. Kayaknya aku kalau punya suara kayak Galuh nyanyi tiap hari kayaknya. Bagus banget itu, dan itulah hasil dari perjuangan dari kecil gitu ya, hasil dari latihan terus, nggak ada yang namanya instan gitu kan. Bahkan ketika kamu nggak dapat proper lessons pun kamu tetap yang namanya belajar otodidak kayak gitu-gitu. Jadi tetap nggak meninggalkan yang namanya belajar kayak gitu-gitu ya. Kalau misalkan your favorite song until now, yang kayak tuh kalau nyanyi itu gue tuh selalu suka gitu, apa adanya? Aku punya penyanyi yang aku suka, itu Lana Del Rey. Oke. Kayaknya pernah collab sama Ariana Grande nggak sih? Lana iya kan? Yang ini Don't Call Me Angel. Iya, itu juga salah satu kesukaan. Ya, jadi curhat. Aku suka lagu ini Born to Die. Coba nyanyi sedikit. Agak mark nih ya, coba sedikit lagi. Ini lagunya emang genrenya ya oke, aku suka banget sama genre lagu kayak gini. Born to Die itu gimana ya? Aku jadi lupa ya. Gimana Born to Die? Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes love is not enough. And the road gets tough, I don't know why. Please make me laugh, let's go get high. Oke, aku lupa liriknya. Udah bagus kok segitu doang juga udah bagus, lupa lirik juga udah bagus. Keren ya, jadi memang walaupun misalnya suara kamu nih, tapi nyanyi lagu yang beda-beda juga, tipenya beda-beda juga ya, menyesuaikan juga dari nadanya kayak gitu ya. Menyesuaikan sama vibes-nya. Betul, sama si vibes lagunya gitu kan. Happy kah ada di dunia pervokalan ini untuk kamu? Aku sih happy sih, karena ketika aku sedih, aku mau fokuskan diri aku di nyanyi gitu. Dan ya udah, kita bisa nyanyi gitu kan. Forgetting all. Iya, benar-benar. Mencurahkan semuanya tuh lewat nyanyian gitu ya, lewat lagu. Iya. So what's your next dream after GBN? I'm actually still figuring out about that. But one thing that I know that I always ready for next challenge. Tapi udah ada persiapan kah untuk, mungkin nggak di-spill dulu ya, tapi mungkin misalnya ada persiapan untuk sesuatu something bigger than GBN or something like that maybe? Kalau misalnya vision punya, kayak aku pengen nih kayak gini, misalkan aku pengen nih tingkatnya lebih tinggi lagi, cuman itulah aku masih exploring, masih figuring out how gitu kan. Dan ya satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sekarang adalah preparing, practicing, always meningkatkan kualitas aku, meningkatkan bakat aku. Jadi so I could be always ready for next challenge in my life. Ready for another challenge in your life. Ada niatan untuk ikut ini nggak sih, ajang pencarian bakat mungkin? Karena pasti biasanya itu ya yang ditanyain kalau kayak suaranya bagus, kenapa nggak ikut ini gitu? Ada nggak? I'm actually not that kind of person. Like I don't really want to be in a center of like attention or something gitu. Like kalau misalnya kita ngomong singer di sini ya another professions, but not as celebrity. Oke. Kayak aku nggak punya ke situ sih. Jadi kayaknya nanti dulu deh. You didn't mean to be a celebrity, but you want to be a singer, not celebrity, right? Kayak gitu. Banyak banget pelajaran yang kayak walaupun suara aku juga nggak bagus ya, kayaknya aku harus mulai belajar bernyanyi walaupun kayaknya udah telat. Kayaknya kita suara nggak apa-apa ya berarti ya. Karena nyanyi itu feeling. Iya sih ya, kayaknya harus ya, aku harus mulai. Jadi kalau misalnya happy, galau, atau senang, sedih bisa mengeluarkannya nyanyi gitu kan. Kita kan biasanya semua orang gitu gak sih? Iya sih, cuma semua orang gitu kan. Kayaknya ditimpuk tetangga kalau aku nyanyi, kayak kalau galau-galau nyanyi kayak gitu, beda kalau sama Galuh. Thank you so much Galuh for talking about your dreams, about your experience in GBN with us, especially with me. It's such a good experience dan aku senang banget bisa dengar itu langsung dari seseorang yang sudah melaluinya, bukan cuman ngelihat misalkan di Insta Story atau cuman di sosial media, tapi aku bisa tahu langsung gimana sih orang-orang yang berjuang ada di GBN dan gimana orang-orang yang dianugerahkan suara-suara bagus kayak gitu. But one question things that
ada nggak yang mau kamu omongin nih buat Genusian atau teman-teman yang lain yang pengen banget mencapai mimpinya, how to reach their goals? Untuk kalau dari aku sih jangan pernah stop, karena yang namanya pencapaian itu pasti prosesnya nggak mudah. Jadi kita harus terus latihan, terus mencoba sampai kita bisa gitu. Dan aku juga punya prinsip sih, like if my present is not the best, then I will do my best for my future. Okay, if my present is not the best, I will do the best for my future. Tuh, jadi kalau misalkan masa laluku bukan yang terbaik, right now, present. Oh iya, aku akan melakukan yang terbaik untuk masa depan. Jadi sudah I'll keep trying. Jadi ya, walaupun gagal ya nggak apa-apa, namanya juga kehidupan gitu kan. Akan selalu ada yang namanya kegagalan. We have to be brave. Of course, we have to be brave to face another challenge in our life, karena memang hal-hal seperti itu tidak pernah bisa diprediksi kayak gitu kan. Thank you so much Galuh sekali lagi. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau aku bisa menyaksikan kamu bernyanyi lagi di acara-acara Nusa Putra mungkin pastinya, atau acara-acara yang lain atau acara-acara lain yang memang lebih besar tingkatannya nih. Can't wait to see your another achievement. Nggak sabar banget ngelihat kamu untuk dapetin achievement yang lainnya yang lebih besar dan mencapai mimpi-mimpi kamu yang pastinya mengharumkan nama baik kamu sendiri, nama baik Nusa Putra, dan of course nama baik Sukabumi mungkin di kancah dunia atau mungkin bisa ke kancah internasional juga. Amin. Karena rezeki orang nggak ada yang tahu ya. Yeah. Semoga. So thank you so much. Semoga semua yang kamu persiapkan hari ini untuk kedepannya, untuk sesuatu yang lebih besar nanti bisa tercapai kayak gitu. Thank you for having me here too. Of course, my pleasure to having you here. Itu dia Genusian, obrolan aku sama Galuh, mahasiswi Nusa Putra yang berhasil lolos ke GBN Gita Bahana Nusantara gitu kan, dengan segudang prestasinya di dunia musik, khususnya di dunia tarik suara. Kalau kalian pengen dengerin lagi Galuh nyanyi, pantengin terus aja di Nusa Putra karena biasanya ada nih Galuh nongol-nongol, atau kalian boleh scroll aja di Instagramnya stalking karena ada juga nyanyi-nyanyi ya, suka nyanyi juga di Instagram. Itu dia episode kita kali ini. Sekali lagi aku juga mau iketin kalau kalian pengen request nih, pengen ngundang siapa untuk di Genusian Podcast episode selanjutnya, boleh kalian tinggal langsung tulis aja namanya di kolom komentar. Kalau gitu aku Rare pamit. Aku Galuh pamit. See you on the next video. Bye-bye.